Ya, kami lanjutkan, saudara. Kami sedang berdiskusi berkaitan dengan evaluasi kembali PTM 100% di seluruh Indonesia berkaitan dengan kasus COVID yang bertambah cepat. Saya nggak cuma pakai kata-kata bertambah nih, tapi bertambahnya cepat begitu. Masih ada Mas Tri Yunis Miko Wahono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, dan juga Mas Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Mas Miko, koreksi saya lah ya gitu. Kalau saya melihat kayaknya pemerintah di Inggris yang begitu aware. Kita tuh banyak tahu jauh sebelum di Indonesia nih, kemudian banyak kasus lagi nih setelah libur Natal dan Tahun Baru, kan kita melihatnya ke Inggris tuh. Dan mereka banyak sekali cepat mengatakan ini Omikron, selain kemudian dari Afrika Selatan begitu. Tapi mereka cepat sepertinya melakukan sesuatu berkaitan dengan penyebaran Omikron yang begitu cepat, walaupun gejalanya ringan. Nah, kalau kita bicara soal PTM 100%, tadi mengemuka mengenai dari pemerintah pusat, nanti ditanggapi juga Mas Saiful, SKB 4 menterinya, PPKM levelnya yang kok belum dinaikkan nih, kasusnya tinggi loh, dan cepat nih dalam beberapa hari ini begitu. Nah, Mas Miko melihat ini situasinya seperti apa dan masukan kepada Pak Luhut dan juga Pak Erlangga, biar semuanya jadi gitu, Pak Luhut untuk Jawa Bali, Pak Erlangga untuk luar Jawa Bali. Kok seperti dianggap biasa-biasa saja sih ini kasus yang kemarin cepat ini. Nah, kira-kira Mas Miko melihatnya seperti apa? Mas Miko? Ya, catatan saya adalah satu, bahwa vaksinasi COVID-19 itu tidak bisa menghentikan penularan COVID-19. Ya. Terutama Omikron, Delta, jadi yang pertama Omikron. Yang kedua adalah bahwa penularan itu bisa dikurangi ya, bisa dikurangi dengan pembatasan sosial. Jadi tidak ada intervensi lain yang bisa mengurangi penyebaran Omikron terutama di negara ini. Jadi kalau kita sudah meningkat, tidak ada yang bisa menghentikan penularannya, paling kita bisa memperkecil kasusnya. Jadi kalau sekarang sudah 4.800 hampir menyentuh 5.000, ya kita tinggal tunggu. Jadi pertanyaannya kepada pemerintah adalah apakah kita akan biarkan Omikron ini meningkat lebih dari puncak Juli 2021 yaitu 54.000, ataukah kita biarkan dia meningkat mungkin lebih kecil dari Juli 2021, yaitu puncak pertama yaitu Januari 2021 dengan 18.000 kasus. Jadi menurut saya kalau kita akan berada kasus hariannya di antara keduanya, itu sudah gagal menurut saya pemerintah Republik Indonesia. Menurut saya. Jadi karena itu tidak dilakukan pembatasan sosial. Kalau itu lebih dari 18.000, artinya pemerintah Republik Indonesia gagal melakukan pembatasan sosial. Jadi kalau mau melakukan pembatasan sosial, mulailah dari yang rendah sekarang. Jadi jangan mulai dari kalau itu sudah tinggi. Ya, jadi kalau sudah 10.000, ya kemungkinan menaiknya akan 20.000 begitu. Jadi menurut saya, marilah kita nilai kegiatan intervensi terhadap Omikron ini dengan jumlah kasus yang akan meledak pada gelombang ketiga. Saya yakin akan meledak. Apakah itu meledaknya bulan Februari atau ke bulan awal Maret? Jadi itu puncak tertingginya akhir Februari begitu. Nah, jadi menurut saya. Lanjut, Mas Miko. Menurut saya intervensi itu harus dimulai melakukan pembatasan sosial sekarang atau terlambat begitu. Nah, termasuk berarti ini termasuk berarti mengenai PTM untuk pendidikan, maksud saya sekolah-sekolah mungkin ada lebih baiknya kembali dulu ke PJJ, kira-kira begitu, saya menggampangkan dulu. Iya, pembatasan sosial itu harus dilakukan di semua sektor, termasuk sekolah. PTM itu adalah pembatasan sosial pada pelajar, pada sekolah, pada pasar, pada sektor pertanian, pada pekerja, pada kementerian, pada swasta. Semua itu adalah pembatasan sosial.
Kalau Pak Luhut merekomendasikan untuk PFA dikurangi atau diperbanyak, ya jangan hanya merekomendasikan. Pak Presiden sudah merekomendasikan buat peraturannya dalam PPKM berlevel. Jadi menurut saya tidak ada kata menawar, cuman ayo dianjurkan ya, masyarakat Indonesia saya tahulah kalau dianjurkan tidak akan terjadi. Ya. Sekarang saya melihat aktivitas sosialnya luar biasa. Macet-macet di semua ruas jalan itu luar biasa. Ya. Jadi menurut saya itu tidak ada pembatasan sosial. Jadi mulai sekarang harus ada pembatasan sosial yang baik begitu, Mas Ya. Bayu. Oke, baik, dimengerti Mas Miko. Nah, Mas Saiful, saya meyakini Komisi 10 sangat concern juga terhadap pendidikan ini, dan kita sama-sama sepakat harus kita evaluasi mendalam PTM 100% ini. Karena kasus COVID-nya ini mulai naik nih, sudah sangat cepat, sudah 4.000 bahkan menjelang 5.000 kasus begitu. Jangan sampai ini kemudian nanti kita kewalahan sendiri. Bisa kan Mas Saiful, Komisi 10 sebagai stakeholder pemerintah juga meminta agar ada kenaikan, ada concern yang lebih cepat. Betul, ekonomi kita mau jalan, betul sekolah sudah ngobrol dengan kami orang tua, ada hal-hal yang nggak mungkin tercapai dalam PJJ, tapi situasinya kan memang darurat. Kita nggak apa-apa kok anak-anak kita ini harus belajar PJJ dengan segala kekurangan, yang penting mereka sehat. Nah, hal ini bisa dibantu didorong, Mas Saiful? Semestinya bisa, Mas Bayu. Ya. Karena prinsipnya yang pertama kira-kira begini, publik dan masyarakat, terutama teman-teman orang tua dan siswa, Ya. sekali lagi semangatnya kan memang sejak dari awal ketika pandemi ini secepatnya tingkat penularannya rendah, anak-anak harus secepatnya sekolah. Iya. Dan itulah yang lalu keluar SKB 4 Menteri PTM 100%. Saya nggak menutup juga memang banyak orang tua yang kepinginnya anaknya segera masuk sekolah. Itu juga banyak sih, betul. Tapi mungkin situasinya harus kita lihat ya sekarang. Tapi publik juga harus tahu bahwa tahu-tahunya Ya. di tahun ini varian Omicron kita tinggi. Artinya oke, ekspektasi publik yang minta secepatnya anak sekolah satu sisi yang lain ada kenaikan. Nah, pada konteks inilah kita minta pemerintah untuk kalau ada dinamika begini secepatnya ngambil inisiatif, melakukan evaluasi di daerah yang trennya tinggi, PTM-nya tidak 100%, 50% gitu. Di daerah-daerah yang kenaikannya tidak tinggi, tetap berjalan 100%. Jadi publik hanya ingin, dan kita semuanya hanya ingin bahwa dinamika ini harus direspon cepat oleh pemerintah. Ya, oke. Adaptasi dan respon cepat itu yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat. Gitu. Di tengah ekspektasi masyarakat yang sebenarnya masih pengen PTM 100%. Ya, karena seberapapun kami orang tua ingin anak-anak sekolah, tapi kalau situasinya dijelaskan oleh pemerintah, kita ada kenaikan, kita kembali dulu ke PJJ, orang tua, guru dimanapun pasti akan mengerti dan mengikuti. Kira-kira begitu kan ya, Mas Saiful ya? Ya. Mas Miko, sampaikan lagi bagaimana kemudian harus dilakukan evaluasi ini, terutama untuk sekolah, gerak cepat begitu harus dilakukan, karena kalaupun ini menjadi lebih dan kurang bahwa kebijakan ini seperti sejak kita pernah ngebahasnya kan Mas Miko, ini jadi ketentuannya siapa yang akan melakukan shutdown kalau terjadi sesuatu. Oh, sekolah harus dipantau oleh pemerintah daerah juga melepaskan lagi kepada sekolah begitu. Nah, kita masih bolak-balik lah di situ, tapi ini kalau semua mendengarkan, stakeholder pendidikan, orang tua, kemudian sekolah, pemerintah daerah yang mendengarkan diskusi kita, situasinya sekarang ada kenaikan. Cepat sekali ini naiknya. Perkiraannya Februari sampai awal Maret akan terjadi puncak. Ini warning gitu. Apa yang harus kita lakukan terhadap pendidikan kita, terhadap PTM 100% yang sedang dilaksanakan ini? Menurut Mas Miko, apa yang harus dilakukan hari ini sehingga kita tidak terlambat menyelamatkan anak-anak kita, Mas Miko? Ya,
Jadi menurut saya kita tidak tidak mungkin ya, atau saya tidak merekomendasikan kita melakukan PPKM darurat seperti pada bulan Juni begitu, atau Juli 2021. Kalau kita melakukan PPKM darurat itu sama saja kita sama dengan keledai begitu. Keledai jatuh pada lubang yang sama, hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Jadi negara kita jangan jatuh pada lubang yang sama. Walaupun kemudian persepsi kita terhadap Omikron dengan Delta itu berbeda begitu. Jadi menurut saya mari kita antisipasi mulai sekarang. Mulai saat yang tepat ya, mulai ada peningkatan COVID 19 di Indonesia begitu. Jadi peningkatan ini 2 kali lipat. Jadi harusnya pemerintah pusat melakukan evaluasi PPKM. Jadi mulailah dengan mengevaluasi PPKM berlevel. Level itu kemudian kriterianya harus tidak seperti yang lama begitu. Harus lebih baik dari sebelumnya begitu. PPKM berlevel itu pembatasan sosialnya harus lebih ketat, termasuk sekolah begitu. Jadi kemudian jangan kemudian vaksinasi diandalkan sebagai intervensi. Nah, itu tetap diandalkan sebagai pencegahan orang yang parah begitu. Tidak bisa mencegah penularan, tapi bisa mencegah keparahan. Jadi menurut saya cepat-cepat dilakukan evaluasi PPKM. Saya melihat Menko Maritim Info sudah melakukannya, tapi sayangnya mengambil keputusannya tidak tepat sekali. Jadi bukan tidak benar, tidak tepat sekali. Jadi kalau harusnya melakukan evaluasi dan melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi keputusan yang tepat itu karena persepsi kita juga kayak tadi. Menurut saya kita berani dan takut. Kalau tadi Mas Bayu mengatakan Inggris itu benar-benar takut dengan Omikron begitu. Jadi sehingga dia meliburkan sekolah termasuk kuliah begitu. Jadi dia menghentikan Liga Inggrisnya begitu. Jadi itu saking takutnya dengan Omikron begitu. Jadi kalau di Amerika itu tidak takut, presidennya tidak takut, tapi petugas kesehatannya takut, dan terbukti bahwa di Amerika itu meningkat pasien-pasien yang berumur di bawah 6 tahun begitu. Jadi saya juga takut di negara kita ada satu anak yang umur 6 tahun ke bawah karena dia tidak mendapat imunisasi. Kedua adalah lansia, mau dapat atau tidak dia akan tetap peluangnya ada komorbid begitu. Kemudian orang yang punya komorbid dan orang yang tidak diimunisasi. Dan itu kemudian di beberapa daerah masih banyak, Mas. Jadi menurut saya kemudian penyebaran tadi PCR itu harus ke seluruh provinsi, kalau bisa ditingkatkan kemampuannya. Kalau bukan hanya satu provinsi kalau bisa disebarluaskan PCR untuk Omikron. Jadi kalau menurut saya ya sebentar lagi kita menuai badai. Kita akan menghadapi badai. Jangan menganggap bahwa badai ini akan biasa-biasa saja. Pasti lebih rendah dari Juli 2021. Lebih banyak yang tidak dirawat. Tapi yang kalau dirawat, yang kalau mengenal orang-orang yang tadi saya sebutkan begitu, yang 4 kelompok tadi, ya itu akan sangat-sangat berbahaya. Begitu, Mas. Baik, dimengerti. Mas Miko, terima kasih masukannya. Mas Saiful, terima kasih, dan kita akan sama-sama terus mengikuti apa yang akan dilakukan Komisi 10 berkaitan dengan ini untuk anak-anak kita, untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih Mas Saiful Huda. Mas Miko juga terima kasih. Ketemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat.